Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di dalam mata kuliah analisis kebijakan publik di pertemuan yang ke-13. Sebagaimana yang Anda ketahui bersama dalam rancangan pembelajaran semester kita, untuk pertemuan ke-13 ini tidak ada materi secara khusus yang saya sampaikan, akan tetapi saya ingin memberikan kesempatan lebih banyak bagi kalian untuk mendiskusikan sebuah studi kasus berdasarkan teori yang sudah kalian pelajari di dalam materi sebelumnya. Adapun untuk studi kasus pada pertemuan yang ke-13 ini, saya masih akan melanjutkan dari studi kasus pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau dalam pertemuan sebelumnya itu Anda sudah mengerjakan studi kasus berdasarkan analisis perbandingan proses penyusunan kebijakan antara mungkin sebagian besar mengambil Indonesia begitu dengan negara luar seperti di Amerika, beberapa mengambil Amerika, ada juga yang negara-negara lain di luar Amerika. Saya ingin dari hasil perbandingan analisis kebijakan tersebut, Anda kemudian melanjutkan ya, untuk menambahkan rekomendasi di dalam tahapan penyusunan kebijakan. Kira-kira berdasarkan analisis Anda mengacu pada hasil studi perbandingan penyusunan kebijakan antara di Indonesia misalnya dengan negara-negara luar, kira-kira rekomendasi apa yang memungkinkan ya memberi daya ungkit untuk penyempurnaan penyusunan kebijakan di masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa proses penyusunan kebijakan itu bukan sesuatu yang mudah. Proses penyusunan kebijakan itu sesuatu yang rumit, melibatkan banyak sekali kepentingan antar aktor, melibatkan pertarungan gagasan, ide, kontestasi, aspirasi, termasuk ada belief dan ideologi serta values yang antara satu dengan yang lain itu bisa saja saling berbenturan, sehingga menghambat proses penyusunan sebuah kebijakan yang efektif dan sempurna seperti itu. Jadi tidak heran kalau kemudian kita seringkali melihat atau menyaksikan bagaimana proses penyusunan kebijakan itu acap kali dilakukan secara tertutup misalnya. Tiba-tiba diketuk palu dan diimplementasikan, yang terjadi adalah kebijakan itu menghadirkan atau mendatangkan resistensi dari masyarakat. Ketika resistensi itu muncul, yang terjadi kemudian adalah kebijakan kemudian bisa diterminasi atau tidak bisa diimplementasikan, atau sebagian masyarakat mungkin mengajukan judicial review, ya, ada tuntutan untuk melakukan legislative review dan seterusnya, yang pada akhirnya kemudian kebijakan itu belum dilaksanakan saja sudah menimbulkan keributan-keributan. Nah, di dalam pertemuan ke-13 ini saya minta Anda untuk membuat rekomendasi bagaimana kira-kira proses penyusunan kebijakan yang komprehensif, yang holistik, yang bisa kita prediksi tingkat implementasinya akan lebih efektif, yang bisa saja kemudian Anda juga memprediksi minim resistensi dari masyarakat. Jadi tugas yang di pertemuan ke-13 ini sebetulnya hanya melanjutkan dari tugas yang sudah pernah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya minta untuk menarasikan sebuah rekomendasi, tapi tentu rekomendasi tidak asal karang, tidak asal menulis. Saya minta Anda berangkat dari sebuah kajian, berangkat dari sebuah literatur, sumber-sumber tertentu yang memiliki reputasi baik, yang Anda kemudian bisa jadikan sebagai semacam tawaran rekomendasi yang kira-kira efektif untuk penyempurnaan proses penyusunan kebijakan di Indonesia seperti ini misalnya.
Jadi rekomendasi harus mempertimbangkan daya ungkit. Yang dimaksud daya ungkit itu ada prospek di mana tahapan penyusunan kebijakan itu akan memberikan warna baru, ya, akan memberikan warna baru sehingga dalam perjalanannya akan lebih efektif. Misalnya prosesnya mungkin dari sisi transparansi akan lebih transparan, masyarakat akan minim resistensi, gugatan dari publik juga semakin rendah misalnya. Itu menjadi salah satu indikator yang kita bisa jadikan sebagai semacam daya ungkit untuk menyempurnakan proses kebijakan. Kemudian terkait dengan formatnya sebetulnya masih sama dengan format yang lama, format yang pernah Anda kerjakan, akan tetapi saya minta nanti ditambahkan kolom rekomendasi penyusunan kebijakan. Jadi rekomendasi ini saya minta Anda buatkan misalnya 1, 2, mungkin dari langkah-langkah atau tahapan-tahapan penyusunan kebijakan yang sudah Anda pelajari dengan mengacu pada perbandingan Indonesia dengan negara lain, Anda merasa ada yang kurang, ya, ada tahapan yang kurang. Nah, tahapan yang kurang inilah yang mestinya harus Anda isi dengan pada kolom rekomendasi seperti itu. Kira-kira tahapan yang kurang itu apa? Yang bisa memberikan daya ungkit untuk menyempurnakan proses penyusunan kebijakan di negara kita seperti itu. Nah, untuk bisa kita tahu ada yang kurang atau tidak, tentu di samping kita pelajari hasil perbandingan antara tahapan penyusunan kebijakan di Indonesia dengan negara lain, kita bisa menambahkan referensi-referensi lain yang terkait atau yang relevan, yang itu mungkin hasil kajian orang, hasil riset orang, yang mana fokusnya adalah dalam rangka memberikan masukan dalam konteks mekanisme penyusunan kebijakan di Indonesia. Jadi sekali lagi perlu saya tandaskan bahwa untuk bisa menyusun rekomendasi ini Anda wajib untuk merujuk kepada sumber-sumber tertentu, ya, baik itu buku ataupun jurnal. Jadi tidak sekedar mengarang, dan Anda wajib kutip, wajib catat sumbernya dan seterusnya, dan di akhir nanti ada daftar pustaka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video pembelajaran pada pertemuan ke-13 ini. Video pembelajaran ini memang cukup singkat karena memang tidak ada materi secara khusus yang saya sampaikan untuk pertemuan ke-13 ini. Terima kasih, selamat mengerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.